Teman-teman milenial generasi Z yang sekarang kalian menjadi dominasi populasi Indonesia harus bangga berwisata di Iya Indonesia aja. dong. Sebelum kalian keluar negeri nggak ada salahnya untuk belajar di Komodo. luar negeri atau mendapatkan kesempatan berpengalaman wisata di luar negeri. Tapi sebelumnya kenali dulu wisata-wisata di Indonesia. Benar. Ada laut, sungai, alam yang indah, wisata berbasis budaya, orang-orangnya ramah, dan sejarahnya sangat kaya. Terlebih sekarang anak-anak muda harus berkontribusi membangkitkan kembali sektor pariwisata dan ekonomi kreatif Benar sekali. dengan cara berlibur di dalam negeri di Indonesia aja. Indonesia ini dianugerahi dengan berbagai kekayaan alam, dengan berbagai kekayaan pariwisata yang ada di dalamnya. Itu sangat banyak, sangat besar, dan sangat kaya ya teman-teman. Makanya saya merasa heran jika ada negeri lain dengan wilayah yang tidak seluas wilayah di Indonesia, tetapi pariwisata mereka malah lebih maju dari kita. Itu sangat ironis sekali. Tetapi berkat kinerja ya dari pemerintahan kita saat ini, pariwisata di Indonesia sudah mulai mengalami perkembangan yang sangat baik, mengalami kemajuan ya. Terutama kalau di daerah saya sendiri di Nusa Tenggara Timur, itu ada beberapa destinasi wisata yang sudah ditingkatkan ya teman-teman. Dan itu menarik untuk dikunjungi, seperti salah satunya adalah di Labuan Bajo yang saat ini terus ditingkatkan. Dan di akhir-akhir video, Pak Sandiaga juga menyarankan kepada anak-anak muda Indonesia ya, sebelum kita berpikir untuk berpariwisata ke luar negeri ya, utamakan dulu kita mengeksplorasi di dalam negeri ya. Ada banyak sekali berbagai kekayaan alam, kekayaan budaya, pariwisata yang ada di Indonesia. Itu harus kita utamakan dulu sebelum kita berpikir untuk jalan-jalan ke luar negeri, mencari pariwisata ke luar negeri. Di dalam negeri sendiri saja banyak. Ngapain kita harus capek-capek sampai ke mencari di tempat-tempat yang jauh ya. Oke teman-teman, seperti apa penjelasan dari Pak Sandiaga Uno? Kita langsung klik videonya berikut ini. Kado manis hari ulang tahun Republik Indonesia ke-77, pariwisata Indonesia menggusur ranking, naik 12 ranking, Indonesia ranking 32 dunia. Indonesia geser Thailand dan Malaysia dari tahta wisata. Halo Sobat Medcom, ketemu lagi di newsmaker medcom.id, obrolan hangat one-on-one bersama saya Alfa Mandalika. Pekan lalu saya mewawancarai Menteri Investasi dan Kepala BKPM, Bapak Bahlil Lahadalia, untuk merayakan kado kemerdekaan berupa rekor pertumbuhan ekonomi dan investasi sepanjang pandemi. Dan pekan ini rekan saya, jurnalis medcom.id, Yatin Suleha, mewawancarai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Bapak Sandiaga Salahuddin Uno. Untuk kado yang lain, yaitu rekor pertama kali pariwisata Indonesia melampaui Thailand. Luar biasa, pariwisata Indonesia melompat 12 tangga dalam rilis World Economic Forum Travel and Tourism Development Index tahun 2022. Jauh di atas Thailand, Malaysia, dan Vietnam. Dan inilah Newsmaker edisi Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77 bersama Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Bapak Sandiaga Salahuddin Uno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu, dan tentunya salam sehat untuk kita semua. Selamat siang khususnya kepada Bapak Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Bapak Dr. Haji Sandiaga Salahuddin Uno, BBA MBA. Perkenalkan Pak, saya Yatin Suleha, saya redaktur Desk Lifestyle dari medcom.id. Sebelum memulai, izinkan kami mengucapkan banyak terima kasih dan sebuah kehormatan bagi kami medcom.id dapat mewawancarai Bapak Sandi dalam wawancara khusus HUT ke-77 Republik Indonesia. Hari ini kita akan membahas mengenai pariwisata Indonesia, pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Dan seperti apa, bagaimana pariwisata saat ini, telah tersambung di sambungan kita bersama Bapak Menparekraf Bapak Sandiaga Uno. Selamat siang Bapak.
Selamat siang Mbak Yatin, terima kasih Medcom.id yang sudah mengundang kami pada diskusi di hari yang insya Allah penuh berkah. Baik, Bapak, sama-sama Pak, kami juga mengucapkan banyak terima kasih. Oke, baik, kalau gitu kita langsung bisa masuk ke daftar pertanyaan ya Pak ya? Boleh? Baik, kalau gitu. Oke, pandemi COVID-19 sempat membuat pariwisata ini mati suri selama 2 tahun. Belakangan di tahun ketiga, walau dalam situasi pandemi COVID-19, wisata menjadi salah satu magnet bangkitnya pariwisata dan ekonomi kreatif UMKM setempat. Utamanya pergerakan desa wisata menjadi salah satu masukan ekonomi yang beriringan dengan wisata tersebut. Pertanyaannya adalah, sejauh mana sih Pak desa wisata dapat menarik wisatawan dalam serta luar negeri? Dan kemarin juga kan Bapak baru membuka Desa tentang wisata. Festival Kreatif Lokal 2022 di Bangli, Bali ya Pak ya. Bisa ceritakan nggak nih Pak, bagaimana Pak? Ya. Sejauh mana desa wisata? 2 tahun terakhir di tengah-tengah pandemi, tentunya sektor pariwisata mengalami kontraksi yang luar biasa. Namun menariknya di 2021, tren pariwisata yang mengarah dengan konsep personalized, localized, customized, dan smaller in size, ini merupakan suatu paradigm shift atau perubahan paradigma menuju wisata alternatif yang berorientasi pada wisata alam atau budaya lokal, nature and culture. Juga meningkatkan wawasan petualangan dan belajar seperti wisata petualangan, adventure tourism, dan wisata yang menawarkan pengalaman langsung, salah satunya wisata pedesaan. Tren ini menjadi desa wisata pilihan destinasi wisata baru untuk para wisatawan, dan ini memiliki keberagaman produk, yaitu keberagaman budaya, keunikan alam, dan karya-karya produk kreatif di masing-masing desa. Aktivitas pariwisata juga mendorong perekonomian di desa wisata. Di tahun 2019, 14% dari 283 juta wisatawan Nusantara dan 23% dari 16 juta wisatawan mancanegara berkunjung ke desa wisata. Nah, di tahun 2021 masih di tengah pandemi, kunjungan ke desa wisata naik sekitar 30%. Kami melalui program Anugerah Desa Wisata Indonesia dan juga bekerja sama dengan beberapa pihak, salah satunya Adira, ini mewujudkan visi Indonesia sebagai negara tujuan pariwisata berkelas dunia, berdaya saing global, namun berkelanjutan, berkualitas, dan mampu mendorong pembangunan daerah, membuka peluang usaha dan lapangan kerja sehingga kesejahteraan rakyat meningkat. Kami melibatkan mitra-mitra berkolaborasi untuk memberikan visitasi kepada 50 desa wisata terbaik. Desa wisata Undisan di Bangli kemarin, di Provinsi Bali, kami berkesempatan untuk berinteraksi, berkolaborasi bersama Adira, karena ini adalah salah satu langkah kami untuk makin banyak menggerakkan ekonomi lokal, karena dari total hampir 3.500 desa wisata di tahun 2022 ini, mereka membutuhkan sentuhan yang berkelanjutan. Dan dengan merangkul mitra-mitra, kami meyakini bahwa 550 juta sampai 600 juta pergerakan wisatawan Nusantara itu bisa tercapai. Dan target kita 1,8 sampai 3,6 juta wisatawan mancanegara yang sebagiannya juga mengunjungi desa-desa wisata unggulan, itu bisa kita realisasikan. Itu yang menjadi target kita. Baik. Kira-kira mungkin masih jauh nggak Pak langkah Kemenparekraf untuk mencapai target tersebut? Kalau untuk wisatawan Nusantara, sangat optimis kita bisa berada di atas targetnya. Untuk wisatawan mancanegara, kami optimis walaupun di tengah-tengah keterbatasan jumlah penerbangan, tapi kami meyakini kita langkah bersama, kita tambah jumlah penerbangan dan ketersediaan kursi, target wisatawan Nusantara juga bisa kita wujudkan. Baik Pak. Kemudian kita masuk ke pertanyaan berikutnya Pak, tentang wisata geopark ya Pak ya. Bapak Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Bapak Menko Marves, Bapak Luhut Binsar Panjaitan menilai pada masa mendatang, geopark akan menjadi magnet
pariwisata Nusantara dan mancanegara nih Pak. Karena itu Indonesia perlu mengawal konsep Geopark dalam Perpres nomor 9 tahun 2019. Nah saat ini bagaimana sih Pak perkembangan Geopark sendiri yang ada di Indonesia? Apakah sudah bisa menjadi magnet pariwisata baik dalam serta luar negeri Pak? Sudah mulai. Dan menariknya Geopark kita ini sudah 6 yang masuk menjadi UNESCO Global Geopark. Dan ini menjadi bagian utama dalam penciptaan peluang usaha, kelestarian lingkungan, dan juga penciptaan lapangan kerja. Target kita tahun ini di 2022 1,1 juta lapangan kerja baru dan berkualitas di sektor pariwisata. Sebagian ditopang oleh Global Geopark ini, 6 yang sudah mendapatkan pengakuan UNESCO itu di Batur, di Provinsi Bali, ada di Gunung Sewu, tentunya di Pulau Jawa, Rinjani Lombok, di NTB, Ciletuh, Pelabuhan Ratu, ini di Jawa Barat, Belitung, di Provinsi Bangka Belitung, dan tentunya Kaldera Toba. Ini merupakan jumlah geopark terbesar di Asia Tenggara. Kami juga tahun ini mengusulkan tambahan 2 geopark nasional, yaitu Ijen di Jawa Timur, itu adalah Banyuwangi dan Bondowoso, dan juga kita mendorong Maros Pangkep di Sulawesi Selatan, geopark yang terpanjang. Dan selain itu kita juga punya 13 geopark nasional. Ini harus kita promosikan juga nih, seperti Geopark Siloke, Geopark Sianok Maninjau, Sawah Lunto, Merangin, Pongkor, Karangsambung, Karangbolong, Banyuwangi, Bojonegoro, Tambora, Natuna, Meratus, Maros Pangkep, dan Raja Ampat. Nah, setiap tahun kita akan dorong agar mereka bisa naik kelas menjadi geopark global dari tadinya geopark nasional. Misalnya Geopark Gunung Sewu. Geopark global ya. Ini terbukti dapat menciptakan lapangan kerja dengan meningkatkan pendapatan masyarakat. Dan kawasan geopark adalah kekuatan pariwisata nasional. Nggak ada di dunia lainnya yang memiliki keberagaman geopark seperti yang kita miliki. Dan banyak ya Pak ya? Ya, dan di sini juga kita kedepankan pelestarian budaya dan lingkungan. Jadi bukan hanya alamnya, tapi ternyata ada budayanya, ada UMKM-nya yang nanti akan mendapatkan peningkatan dari unsur konsep yang environmental sustainable dan juga quality tourism. Nah, kemudian mungkin menyambung ke pertanyaan berikutnya mengenai sustainable tourism di Indonesia nih Pak ya. Apa saja sih Pak langkah yang bisa dilakukan dalam menjalankan destinasi wisata berbasis sustainable tourism di Indonesia ini? Dan sepenting apa sih Pak destinasi wisata berbasis sustainable tourism seperti ini? Ini sangat penting ya, super crucial. Karena pariwisata yang konsep lama yang hanya mengandalkan kuantitas, banyak-banyakan jumlah dan tidak memikirkan keberlanjutan atau sustainable, tidak akan mampu berdampak kepada ekonomi lokal. Sehingga banyaknya mereka hanya datang rohali, rombongan yang hanya lihat-lihat, tidak rohali ya Pak. pada rojali, rombongan yang jadi beli produk ekonomi kreatif lokal. Nah, inilah penciptaan 1,1 juta lapangan kerja baru tahun ini dan 4,4 juta lapangan kerja baru 2024, di mana program Sustainable Tourism Development atau pembangunan pariwisata yang berkelanjutan dan berkualitas ini memiliki 5 flagship program, Mbak Yatin. Pertama, Sustainable Tourism Destination. Jadi destinasinya harus juga konsepnya berkelanjutan. Sustainable Tourism Observatory. Jadi kita mengobserve, kita pastikan kita punya pemantauan agar semua aspek kepariwisataan berkelanjutan itu dilakukan dan diimplementasikan. Selanjutnya Sustainable Tourism Certification. Kita mensertifikasi kegiatan-kegiatan pariwisata yang berkelanjutan. Setelah itu kita dorong Sustainable Tourism Industry. Jadi bukan hanya kita bicara 1-2 klaster, tapi seluruh industri dan juga ekosistem yang sustainable development. Terakhir, Sustainable Tourism Marketing and Management. Jadi pemasarannya juga harus kita dorong ke arah
sustainable tourism dan pengelolaannya masuk ke dalam lingkup sustainable tourism. Nah, pedoman destinasi pariwisata berkelanjutan ini sudah kami tuangkan di Permen Parekraf nomor 9 tahun 2021 yang tentunya disesuaikan dengan standar Global Sustainable Tourism Council dan juga sudah mendapat pengakuan dari United Nations World Tourism Organization UNWTO dengan 4 pilar fokusnya. Apa aja itu? 1, pengelolaan berkelanjutan. 2, keberlanjutan sosial ekonomi. Dan juga bagaimana dampak kepada lapangan kerja lokal, keberlanjutan budaya, dan keberlanjutan lingkungan. Ini kita lakukan karena ini menjadi acuan dalam mensertifikasi destinasi-destinasi termasuk desa wisata berkelanjutan. Kami berkomitmen full untuk mewujudkan pariwisata berkelanjutan karena kita sudah punya nih program-programnya nih. Mulai dari Indonesia Sustainable Tourism Award, sampai sertifikasi CHSE, Anugerah Desa Wisata Indonesia, juga kita sudah mulai ecotourism, kita ada carbon footprint calculator dan offsetting, ada gerakan BISA, bersih, indah, sehat, dan aman, dan yang penting juga ini pengelolaan sampah yang kita berikan pendampingan. Yang paling menarik dari semua ini adalah carbon footprint calculator dan carbon offsetting, di mana kalau Mbak Yatin datang ke Bali, kita berikan kesempatan menghitung jumlah karbon yang digunakan untuk sampai ke destinasi. Dan kita tawarkan program-program apa yang bisa mengoffset. Misalnya menanam mangrove, menanam pohon, restorasi terumbu karang, dan lain sebagainya. Jadi ini yang akan kita dorong agar pariwisata target net zero di tahun 2035 itu yang kita kurangi 50% bisa tercapai. Sangat komprehensif ya Pak ya, berbagai programnya ya Pak ya. Ya, mudah-mudahan ini kita akan fokus, tapi pada ujungnya kita ingin kesejahteraan masyarakat meningkat karena pariwisata dan penciptaan lapangan kerja. Karena ini lagi menghadapi inflasi nih Mbak Yatin, dan saya ditugaskan Presiden untuk menjelaskan pariwisata juga akan mengalami tekanan-tekanan dari kenaikan harga, bukan hanya kenaikan harga cabai, kenaikan harga bahan makanan, tapi juga tiket pesawat, kenaikan harga lainnya. Nah, ini industri harus disiapkan, masyarakat juga harus kita tentunya beri pelajaran bagaimana mensikapi dan mensolusikan kenaikan-kenaikan harga yang akan kita hadapi beberapa bulan ke depan yang penuh ketidakpastian ekonomi. Challenging juga ya Pak ya untuk menghadapi situasi seperti tersebut ya Pak. Baik, pertanyaan selanjutnya nih Pak tentang tren wisata. Nah, apa sih Pak sekarang ini tren wisata yang paling banyak digemari baik wisatawan dalam serta luar negeri? Untuk merasakan healing, benerin feeling, terus juga kita menghilangkan pening. Ini konsep pariwisata ini yang personalized, customized, localized, dan smaller in size. Dengan mengedepankan aspek keamanan, kesehatan, konservasi bagi alam, budaya, lingkungan, serta digitalisasi. Destinasi yang berkualitas dan berkelanjutan ini salah satunya yang menjadi andalan ini desa wisata, di mana ada peningkatan kunjungan wisatawan ke desa wisata sampai 30% di tengah-tengah pandemi tahun 2021. Yang menarik juga nih tren wisata kebugaran. Oh, wisata kebugaran yang berkaitan juga dengan kesehatan baik fisik maupun mental. Ini menjadi gaya hidup baru dan bahkan menjadi unstoppable global trend. Orang berwisata itu untuk kesehatan jiwa, healing, kesehatan badan, juga untuk terapi. Kita optimalkan wisata kebugaran di Indonesia dan kita bersama dengan Kementerian Kesehatan menyusun rencana aksi nasional 2022-2026. Kita baru saja selesai menyelenggarakan International Wellness Tourism and Conference, di mana Wellness Tourism Conference and Festival ini menunjukkan bahwa kita bukan hanya punya jamu, punya spa, tapi kita punya juga yoga dari Jawa atau juga beberapa kegiatan-kegiatan yang fokus kepada wisata kebugaran. Jadi saya sangat optimis ke depan
lapangan kerja dari sektor wisata kebugaran yang sampai 1,3 juta lapangan kerja baru dan berkualitas ini bisa kita ciptakan. Jadi nggak cuman wisatanya dapat, tapi kesehatan mentalnya juga ikut dapat ya Pak ya? Betul, dapat healingnya juga, dapat feelingnya, dan tentunya menghilangkan pening. Baik. Pak, untuk tips nih Pak, bagi teman-teman milenial agar lebih mencintai wisata Indonesia, seperti apa nih, bagaimana? Nah, teman-teman milenial generasi Z yang sekarang kalian menjadi dominasi populasi Indonesia harus bangga berwisata di Indonesia aja. Sebelum kalian keluar negeri, nggak ada salahnya untuk belajar di luar negeri atau mendapatkan kesempatan berpengalaman wisata di luar negeri, tapi sebelumnya kenali dulu wisata-wisata di Indonesia. Ada laut, sungai, alam yang indah, wisata berbasis budaya, orang-orangnya ramah, dan sejarahnya sangat kaya. Terlebih sekarang anak-anak muda harus berkontribusi membangkitkan kembali sektor pariwisata dan ekonomi kreatif dengan cara berlibur di dalam negeri di Indonesia aja. Saya juga ingin mengajak anak-anak muda Indonesia belajar tentang kearifan lokal, budaya di desa, salah satunya healing di desa-desa wisata. Di sini kita bisa melihat keseharian masyarakat desa, anak-anak yang belajar ketahanan pangan, agrowisata, ekoturism, sehingga mereka bisa merasakan dampak langsung keberlangsungan terhadap kesejahteraan kehidupan masyarakat. Mereka mengambil peran penting anak-anak muda ini untuk menggerakkan pariwisata kita yang berkualitas dan berkelanjutan. Baik, sangat menarik sekali ya Pak ya, karena jangan liburan keluar, tapi Indonesia dulu ya benar Pak ya. Sekali. Dijajal karena sangat luar biasa kaya dan banyak. Terakhir nih Pak, langkah konkret apa sih Pak yang bisa dilakukan di sisi pariwisata untuk dapat bangkit lebih kuat di masa pandemi COVID-19 ini? Ya, visi kami di Kemenparekraf tahun 2020-2024 adalah pariwisata dan ekonomi kreatif Indonesia yang maju, berdaya saing, berkelanjutan, serta mengedepankan kearifan lokal. Targetnya adalah penciptaan 1,1 juta lapangan kerja baru di 2022, dan tahun di 2024 4,4 juta lapangan kerja baru berkualitas yang tentunya berlandaskan kebersamaan kita, bergandengan tangan. Bapak Presiden Joko Widodo 8 tahun sudah hampir bisa mencetak banyak prestasi, meneruskan pembangunan Indonesia yang berdaulat, maju, mandiri, dan cukup sampai di sini dulu ya teman-teman. Masih ada pembahasannya, saya rasa ini kepanjangan durasi juga ya. Oke teman-teman, tadi kita sudah sama-sama mendengarkan penjelasan yang sangat panjang ya dari Bapak Sandiaga Uno selaku Menteri Pariwisata. Tadi beliau sudah memberikan juga saran ya kepada generasi milenial, kepada anak-anak muda Indonesia untuk lebih mencintai pariwisata di dalam negeri ya. Sebelum kita berpikir untuk mencari pariwisata di luar negeri, kita terlebih dahulu kita eksplorasi dulu pariwisata yang ada di Indonesia ya. Tadi seperti mau berwisata lihat sungai, lihat pantai, lihat pemandangan alam, ataupun kearifan lokal seperti budaya dan sebagainya yang sangat kaya di Indonesia, itu harus kita utamakan dulu di dalam negeri ya. Dan semoga menumbuhkan juga anak-anak muda yang berjiwa pariwisata untuk terus mengelola, mengembangkan pariwisata Indonesia agar semakin baik, semakin bagus, dan semakin ramai dikunjungi, sehingga ini juga bisa sekaligus membantu meningkatkan perekonomian bangsa Indonesia. Oke teman-teman, terima kasih sudah menyimak sampai sejauh ini. Saya Basan Seboskian dan terima kasih.